Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Udah masuk siang mungkin ya. Patokan pagi ke siang tuh jam berapa sih ya? Misalnya jam 11 ya, jam 11 udah masuk siang ya. Selamat siang buat teman-teman yang sudah hadir di Labtek 5 ITB dan juga buat teman-teman yang sudah hadir di sosmednya atau YouTube-nya Al-Academy ya. YouTube-nya Al-Academy dan juga Instagram-nya BBPV. Betul, saya takut salah nyebut nih. Bukan, ya benar. Ya udahlah, itu baiklah kalau gitu. Selamat siang semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan saya Gusman Sige dan kita kembali di Mastering Artificial Intelligence for Nation. Boleh minta tepuk tangannya? Jadi Mastering Artificial Intelligence for Nation atau disingkat MAIN ini adalah sebuah talk show yang membahas tentang AI dan digagas oleh Al-Academy Foundation bersama dengan AWS. Ini sudah yang ketiga setelah setelah sekitar satu bulan terhenti, akhirnya kita bisa jalan lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang AI dan bukan hanya talk show saja programnya, ada juga program pelatihan AI-nya juga gratis buat teman-teman yang mau ikutan. Kalau mau ikutan pelatihan AI gratis bersama Al-Academy bisa diakses di sini. Nanti ada link atau ini ya, apa namanya? Barcode yang bisa di-scan buat teman-teman, nanti bisa masuk ke grup situ. Kalau misalkan udah di-scan, nanti bisa masuk ke grup. Di grup itu silakanlah mau ngirim-ngirim stiker mangga itu mah. Kalau nggak keburu di-kick ya. Nggak, di situ akan ada admin yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar AI. Dan pada siang hari ini kita akan ngomongin tentang merakit agentik AI yang otonom, etis, dan terpercaya. Dari temanya saja saya tidak paham. Makanya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang beneran kompeten, yang beneran paham tentang agentik AI. Ini saya dengar agentik AI aja baru tadi malam. Saya sampai nanya ke istri agentik AI apa? Ya itu teh AI tapi agen. Nah, terlalu asbun. Nah sebetulnya apa sih agentik AI itu? Kan AI ini sudah merambah sendi-sendi kehidupan kita ya. Saya yakinlah teman-teman juga sudah terbiasa menggunakan AI. ChatGPT, Gemini, terus Cloud dan yang lainnya. Tapi agentic AI ini apa nih? Kalau misalkan saya baca-baca mah katanya agentic AI ini bisa mengambil tindakan, menjalankan tugas bahkan bekerja lebih mandiri. Nah, apakah ini teh sebuah buzzword baru atau memang sesuatu yang akan mengubah cara kerja kita? Nah, untuk ngobrolin ini sudah ada dua orang yang luar biasa di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Dr. Engineer Ayu Purwaryanti STMT. Beliau adalah dosen dan juga peneliti di STAY ITB. Boleh minta tepuk tangannya? Ibu Ayu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi Ibu katanya minta ngobrolnya jangan terlalu serius ya Bu ya. Iya. Harus banyak bercanda gitu Betul. ya. Tapi kalau kayak gitu jadi bebannya di saya Bu. Maksudnya itu sih. Mending bebannya di Ibu aja. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Kami-kami. Ya. Dan selanjutnya ada Bapak Dodi Dharma PhD. Beliau adalah dosen dan juga peneliti AI. Dosen ITB juga. Boleh minta tepuk tangannya buat Pak Dodi. Terima kasih. Pak Dodi sehat Pak Dodi? Alhamdulillah. Selamat datang juga Mas Gusman Ya, di Labtek 5. Iya terima kasih banyak. Ini sepertinya pengalaman pertama saya ke ITB. Iya betul. Dulu sebagai orang Bandung waktu kecilnya pasti punya cita-cita untuk masuk ITB. Karena dulu katanya kan saya senang gambar. Udah masuk ITB aja biar jadi arsitek gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk juga ya. Enggak, otaknya nggak nyampe. Otaknya nggak nyampe jadi nggak bisa masuk ITB. Tapi alhamdulillah sekarang bisa hadir di ITB sebagai moderator untuk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, finally. Oke, boleh minta tepuk tangannya, kasihan Mas Hari tepuk tangan sendirian.
Kita mulai saja talk show-nya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya agentic AI itu apa sih? Dan apa bedanya dengan AI yang selama ini sudah kita kenakan sehari-hari ini? Silahkan mau dijawab sama Ibu atau mau sama Pak Dodi, mangga? Yang senior ada ladies first katanya. Sama Ibu Ayu aja. Ya, terima kasih Mas Usman. Ini saya coba pakai istilah-istilah yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami bareng-bareng ya. Jadi kalau biasanya kan kita pakai apa tadi Mas Usman bilang ChatGPT gitu ya, Gemini. Nah, ini mereka tuh punya satu istilahnya mesin utama di dalamnya. Mesin utamanya ini yang suka disebut dengan large language model, gitu ya. Jadi si ChatGPT itu dia punya large language model sendiri, Gemini juga punya, Claude juga punya. Nah, si large language model ini sebenarnya dia itu sebuah AI model yang tugasnya adalah untuk memprediksi kata. Memprediksi kata. Jadi kalau misalnya Mas Usman masukin satu kalimat ke dalam ChatGPT, yang dia lakukan adalah dia memprediksi kata demi kata. Jadi dia tidak langsung mencari dari pengetahuan begitu, tidak. Yang dia lakukan adalah agak mengarang bebas sebenarnya. Mengarang bebas. Dia coba prediksi ini kata yang paling dekat itu apa ya? Kata berikutnya apa ya? Jadi seperti burung beo. Nah, makanya si LLM ini suka disebut juga stochastic parrot. Ada yang nyebutnya stochastic parrot. Burung beo yang pakai stokastik. Kalau kita ngajarin burung beo assalamualaikum, nanti dia jawab waalaikumsalam ya kan? Iya betul. Tapi burung beo kan nggak paham kalau itu adalah salam. Iya. Gitu. Nah si LLM ini, engine-nya ChatGPT dan kawan-kawan tuh sama. Mereka itu menjawab bukan karena mereka paham, tapi mereka mencari kata berikutnya yang punya nilai probabilitas paling tinggi. Gitu. Probabilitas tuh dihitung dari mana? Yaitu tadi istilahnya tuh kalau dalam AI ada yang namanya melatih model AI. Jadi kita kasih dulu tuh data, kita kasih makanan, datanya berupa dokumen, teks yang panjang segala macam. Nanti dia belajar dari situ. Oh, kalau udah kata nasi, berikutnya kemungkinan besar sih goreng misalnya. Oh, kayak kuis komunikata ya? Bisa. Betul gitu. Bakso apa tahu gitu. Biasa lah Nanti dia ngelihat dari konteks kata-kata yang sebelumnya juga kan. Dia juga melihat dari istilahnya chat history yang di atasnya apa gitu. Nah dari situ dia coba prediksi ini kata berikutnya apa. Nah itu adalah LLM. Itu adalah jantung utamanya dulu. Nah agentic AI itu sebenarnya teknologi berikutnya. Setelah LLM. Nah, jadi di dalam agentic AI itu kuncinya adalah mereka sifatnya istilahnya ya multi agent gitu. Jadi ada beberapa modul AI yang kemudian mereka saling berinteraksi. Nah, yang menarik adalah gini. Jadi kalau misalnya kita bikin software, terus kita mau pakai LLM. Nah, biasanya kita bikin kode programnya sendiri gitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Satu saya panggil LLM buat begini. Berikutnya saya panggil LLM, jadi udah ada gitu. Jadi kita yang menentukan, programmer yang menentukan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah kalau agentic AI, dia punya satu modul yang jadi penciri, namanya planner. Planner gitu. Jadi langkah-langkah yang dikerjakan dalam sebuah agentic AI, itu diusulkannya sama si planner dulu. Jadi pas ada persoalan, kita nyuruh apa, itu masuknya ke planner dulu sebenarnya. Nanti planner yang kemudian mikir, oh ini sih nyuruh saya bikin reminder misalnya gitu ya. Oh berarti saya harus cek dulu nih jadwal si bapak ada di mana gitu. Nah itu dia akan menyuruh beberapa modul yang lain untuk melakukan apa yang sudah dia bikin rencananya itu. Oh semacam project manager ya kalau di event mah betul ya? Bener, harus bisa. Project manager ya karena dia yang merencanakan begitu. Terus nanti dia bagi-bagi tuh kan dikasih tugasnya yang ini ya tolong hasilnya apa, yang ini hasilnya apa gitu. Nanti dikompilasi lagi terus dicek lagi. Oh berarti kalau misalkan kita menginstruksikan sesuatu, misalkan saya mau vacation misalnya gitu, si agentic AI ini langsung mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemungkinan kita butuhkan gitu ya. Betul. Travel agentnya, terus akomodasi dan segala macamnya. Iya. Nanti kita kan bisa kasih batasan.
saya mau vacation tapi budgetnya tidak boleh lebih dari sekian misalnya. Wah, nanti dia akan berusaha untuk mencari solusi itu. Jadi ada constraint, policy itu bisa kita tambah-tambah. Oh, hidung ya kalau bahasa Sundanya mah. Mohon, iya. Iya, disitulah. Ngerti bahasa Sunda kan ya? Ada yang nggak ngerti bahasa Sunda boleh minta tepuk tangannya? Oh, banyak yang nggak ngerti. Banyak yang tidak mengerti. Maaf. Yang tidak mengerti silahkan di sini nanti ada subtitlenya dari Pain Akatsuki ya. Nah Ibu kalau misalkan dijelaskan dalam satu kalimat, jadi agentic AI ini lebih mirip asisten karyawan atau sebenarnya calon bos kita nih atau sebetulnya adalah robot yang overthinking gitu, jadi disuruhnya apa langsung mikir ke sana ke sini gitu. Karena dia cirinya adalah planner, dia tuh memang akan ada istilahnya tadi thinkingnya itu, gitu. Ya karena memang tugas dia adalah untuk mencari langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah task. Nah kalau seperti itu apa berarti? Asisten ya. Asisten ya betul. Oke, berarti itu ya bahasa sederhananya agentic AI itu adalah AI asisten lah ya buat mempermudah kehidupan kita. Boleh. Baik, sekarang saya mau nanya ke Pak Dodi. Pak, ini teh saya menyiapkan 10 pertanyaan yang saya siapkan sampai nggak tidur, Pak. Betul. Karena ini mah udah masih narasumbernya adalah dosen ITB, tempatnya di ITB, ya sayanya harus mengimbangi dong. Sedangkan sayanya kan kosong ya, takutnya kelihatan bodoh gitu. Humble sekali. Makanya ini saya agak deg-degan nih menyampaikan pertanyaan, takutnya pertanyaannya gini doang gitu. Enggak ya? Oke, baiklah jangan dijudge ya. Ini kalau misalkan AI udah ngambil tindakan sendiri ya. Terus bagian mana yang harus membuat kita antusias dan mana yang harus membuat kita waspada gitu kan? Kalau misalkan udah diambil alih sama AI mah jadi ada rasa bahasa Sundanya jadi jongjon gitu, serahkan saja sama AI gitu. Nah apakah itu teh dengan bentuk AI-nya kayak gitu, apakah kita harus antusias atau waspada gitu Pak? Luar biasa, ini pertanyaannya berat sekali ya. Iya, jadi kalau tadi ya yang seperti yang Bu Ayu bilang ya tadi kan dia itu mesin probabilistik gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita pakai chatbot itu kan dia lebih ke kita tanya dia jawab kayak advisor ya. Nah coba kalau kita bicara agentic AI ini kan tadi setelah dia bikin plan misalnya, dia dikasih otoritas untuk menggunakan tools kan gitu untuk mengeksekusi si plan-nya gitu ya. Kemudian dia untuk collab tadi dia misalkan dia punya memori dan kemudian ada feedback loop lah seperti itu. Nah persoalannya ketika kita mendelegasikan ini ke agentic AI, seberapa trust kita dengan si agentic AI ini kan. Jadi mungkin lebih ke masalah ada 2 hal ya mungkin ya kalau saya coba. Mungkin ada banyak tapi mungkin at least ada 2 ya. Yang pertama masalah reversibilitas ya. Actionnya dia ini seberapa reversible. Artinya kalau sudah dia execute, dampaknya ini bisa di revert apa enggak kan. Yang pertama. Yang kedua itu masalah impactnya. Kalau bom misalnya ya, radius ledaknya ini seberapa besar kan gitu ya. Jadi tetap artinya dalam kita memanfaatkannya ini tadi kita ada trust tapi kita tetap perlu kalau bahasanya yang Habibie itu ya percaya itu boleh tapi mengecek itu lebih baik lagi. Iya betul. Jadi tetap harus ada proses verifikasi gitu ya. Jadi untuk bagian-bagian mana nih yang kita bisa trust, mana yang kita perlu cek kan gitu ya. Nah untuk hal-hal yang mungkin yang sifatnya trivial, yang risikonya kecil ya, kita mungkin bisa level of trustnya bisa dinaikin ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya beresiko tinggi. Misalkan contoh, kita assign agentic AI untuk ngirim campaign message misalnya ke 10.000 orang misalnya. Ya kan? Nah itu kalau kita percaya mentah-mentah seperti itu, ada resiko nanti message yang dikirim itu misalkan aneh-aneh gitu kan. Ada yang dikirim yang mungkin
message terlarang gitu ya. Jadi kita tetap perlu ada sampling, paling tidak dari 10.000 kita ambil sampling, kita verifikasi gitu sebelum pengiriman apakah sesuai dengan goal yang diberikan. Karena kalau tadi bedanya kalau agentic AI ini kan kita kasih goal ya, kasih goal dia fulfilling the goal untuk dengan tasknya. Jadi kemudian tadi ya seberapa besar orang yang terimpact, kemudian ketika sudah di-execute itu bisa di-revert nggak? Kalau misalkan ini agentic AI ini mengeksekusi terkait masalah duit misalnya, ya. Kalau udah di-execute, duit orang hilang nggak gitu? Bisa dibalik lagi nggak? Nah, untuk hal-hal yang seperti ini tetap harus ada proses verifikasi oleh manusia atau human in the loop lah istilahnya ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang mungkin sifatnya tidak beresiko tinggi gitu, kita boleh tadi excited ya, trust itu. Mungkin itu paling tidak sih. Iya, tetap kitanya juga harus ada kontrol ya. Harus ada kontrol di sana. Iya, betul. Oh iya, saya lupa ngingetin buat teman-teman. Nanti juga teman-teman, saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada Bu Ayu dan juga Pak Dodi. Dari sekarang siapkan saja pertanyaannya, nanti di akhir sesi akan saya buka pertanyaan buat teman-teman. Bukan hanya buat teman-teman yang ada di ITB saja, tapi teman-teman yang ada di rumah yang menonton via YouTube dan juga via live Instagram. Bisa mengirimkan pertanyaannya lewat chat ya, nanti akan dikumpulkan oleh panitia dan akan dijawab oleh kedua narasumber. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan AI itu semakin memudahkan pekerjaan kita, mau pekerjaan kita apapun kayaknya sekarang sudah dijamahi oleh AI gitu. Nah, ada ketakutan bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apakah agentic AI ini mempercepat kemungkinan itu atau tidak? Ini dari awal ChatGPT muncul, ketakutan ini sudah mulai. Udah muncul ya? Iya, sudah mulai ada. Saya ingat banget dulu pertama kali itu teman-teman jurnalis tuh yang bertanya. Tapi kan sampai sekarang masih ada ya. Ya, betul. Ya, itu jadi alat bantu. Tapi kalau saya lihat begini, AI itu kan adalah teknologi penciri utama dari revolusi industri keempat. Setiap kali revolusi industri itu pasti ada pergeseran pekerjaan. Oh iya. Nah, ya itu memang adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima gitu. Jadi memang betul akan ada yang tergantikan, ya. Sebuah pekerjaan yang resikonya tidak tinggi, bentuknya itu clerical dan terus-menerus repetitif, ini kemungkinan besar digantikan. Ya, misalnya yang menjaga parkir, gitu kan, itu bisa otomatis semua. Mungkin kita pakai AI untuk mengenali plat nomor, gitu kan. Nah, itu pasti akan ada. Gitu. Yang tergantikan itu pasti akan ada. Tapi selain itu ada yang berikutnya nih. Ada juga pekerjaan yang jadi lebih banyak dicari. Misalnya yang bicara di masalah cyber security, bidangnya cyber security ini makin banyak dicari. Karena nanti kemungkinan banyak perusahaan yang punya database sendiri, punya AI sendiri misalnya ya, walaupun bukan bentuknya generatif AI, mungkin AI yang lain lagi gitu. Kemudian berikutnya lagi bisa jadi ada pekerjaan yang memang baru. Misalnya dia AI engineer tapi dia juga jago sustainability gitu. Itu kan berarti bidang baru. Dia bidangnya multidisiplin. Dan yang pasti sih AI ini membantu banyak profesi. Jadi profesi ini bakal banyak yang dalam pekerjaannya sehari-hari itu harus menggunakan si tools AI supaya dia tidak ketinggalan dalam persaingan dengan orang lain pada profesi yang sama gitu. Ya, jadi posisinya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah agentic AI memang akan ada kemungkinan pekerjaannya tergantikan, itu bisa jadi. Iya betul. Sepakat sih. Ya, Bapak ada yang mau ditanya? Iya, ini menarik. Saya izin menambahkan. Saya ingat salah satu CEO-nya Nvidia, Paman Huang ya, Jensen Huang. Dia bilang begini katanya. AI will not replace the jobs katanya, but the person who use AI will replace the job. Iya. Benar. Orang yang pakai AI ya katanya yang akan menggantikan. Iya betul sekali. Kata beliau ya. Ya tapi memang semakin pesatnya teknologi berkembang juga ya pasti ada beberapa pekerjaan yang dimudahkan sehingga
tidak memerlukan banyak tenaga, akhirnya tenaganya berkurang gitu ya. Itu mah salah satu resiko dari berkembangnya teknologi ya. Sama kayak dulu waktu zaman purba ketika orang-orang di zaman itu baru menemukan api, orang-orang yang tidak menerima api kan lama-lama punah sendiri kan. Iya. Lama-lama ya ini mah pintar-pintar kita aja agar tidak menjadi orang purba seperti itu. Jangan-jangan dinosaurus nggak pakai api ya, makanya punah ya. Makanya punah, kan punahnya juga gara-gara batu api. Itu dia. Nah, nah kan tadi agentic AI itu bisa dibilang AI yang lebih otonom ya. Dia lebih punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan kayak gitu Bu, nanti kalau misalkan ada kesalahan dari AI, siapa yang bertanggung jawab di situ? AI-nya, penggunanya, atau pembuat AI-nya? Jadi ada istilahnya human centric AI ya. Jadi harapannya tuh memang satu konsep bahwa AI itu ketika kita menggunakan maupun ketika kita mengembangkan itu harus human centric. Human centric. Harus human centric. Harus tidak merugikan manusia, tidak membahayakan manusia, dan itu semua prinsip-prinsipnya di dalam AI ethics itu ada gitu. Termasuk misalnya transparansi, accountability, fairness dan seterusnya. Jadi ngomongin ini tuh adalah bagian dari si AI ethics tadi. Oh, oke. Responsibility, ya kan? Responsible AI. Artinya setiap yang terlibat di situ, stakeholder, itu semua punya peran tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita membangun AI, itu kan ada tahapannya ya. Iya. Dari mulai mengumpulkan data, kurasi data, memproses data, kemudian melakukan eksperimen, mendeploy, dan seterusnya. Nah itu setiap tahapan dalam pembangunan AI, kalau misalnya kita bicara salah satu prinsip accountability, itu harus jelas siapa yang responsible. Gitu. Iya. Makanya itu yang ada di dalam surat edarannya dari Komdigi ya terkait dengan pengembangan AI, prinsip accountability itu maksudnya ke sana. Gitu. Jadi ketika nanti misalnya ada problem, nah itu kan pertanyaannya nanti bisa kita lihat apakah memang usernya yang punya niat buruk. Kan kalau user punya niat buruk mau diapakan juga tetap bisa dia cari cara ya. Iya. Karena teknologi itu seperti pisau. Kita bisa pakai buat hal yang positif, kita bisa pakai buat hal yang negatif. Iya. Nah, kalau usernya sudah punya niat buruk ya sudah gitu. Ya. Contohnya ya misalnya video generator. Ya kan? Betul. Kalau misalnya si user udah punya niat buruk untuk mendiskreditkan seseorang, dia tinggal bikin deepfake aja menjelekkan seseorang. Iya, betul. Nah kan kalau seperti itu berarti usernya. Tapi di sisi lain juga pengembang ini mereka punya tanggung jawab tadi. Jadi setiap tahapan tuh harus jelas siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi ketika problemnya itu memang dihasilkan dari si teknologi, ya itu berarti si pengembang yang bertanggung jawab gitu. Contohnya ya seperti misalnya jadi dalam AI itu ada yang namanya guardrail. Guardrail itu kan tugasnya adalah untuk membatasi gitu ya, membatasi supaya tidak keluar dari norma-norma. Ketika misalnya ada anak yang tanya tentang cara membobol bank. Iya. Ya, itu kan harusnya tidak boleh misalnya gitu kan ya. Nah, itu si teknologinya mereka harusnya mempunyai guardrail untuk memastikan ini si LLM atau si agentic AI-nya tidak menjawab gitu. Atau nanya tentang mohon maaf ya cara bunuh diri misalnya gitu kan ya yang tidak ketahuan atau apa gitu. Nah itu kan juga nggak boleh gitu. Iya. Oke, nah ada ininya nggak kan kalau misalkan kita kan kalau dari penjelasan Ibu kan bukan pistolnya tapi man behind the gun kan yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan gitu. Nah tapi pernah ada ini nggak Pak kasus di mana kesalahannya itu memang dari AI-nya? Kesalahan dari AI. Iya. Iya, ini bicara benar dan salah ini kan berarti harus ada ininya ya. Ya, tetap kalau kata saya memang responsibility ada di manusia. Tadi kan seperti kata Bu Ayu di awal kan sebenarnya ini mesin probabilistik ya. Dan dia sebenarnya nggak mengerti, dia nggak punya consciousness kayak kita gitu. Jadi dia hanya mempredik next token based on previous token gitu. Sehingga termasuk jangankan dalam agentic AI ya, dalam prompting saja
untuk mendapatkan result yang memang sesuai dengan ekspektasi kita itu ada teknik promptingnya gitu ya. Mulai dari kita memberikan role ya kan, memberikan output format ya dan konteks tambahan, itu tanggung jawabnya ada di kita gitu. Nah, bahkan untuk mentraining si AI itu sendiri, datasetnya juga itu kualitasnya tanggung jawabnya di manusia juga gitu. Karena kalau istilahnya kan kalau garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau memang dari awal itu kualitas data yang dimasukkan jelek gitu ya, ya outputnya juga kita nggak bisa harapkan bagus gitu. Jadi artinya semua pipeline-nya itu kesalahannya ya kalau ditanyakan ya manusia yang salah gitu. Kalau misalnya tadi ada halusinasi misalnya ya, bias segala macam, itu karena tadi dari data trainingnya mungkin, kedua teknik promptingnya juga mungkin salah gitu. Nah, saya ingat di beberapa industri yang cukup kritikal, misalkan di finance gitu ya, di perbankan, mereka nggak bisa pakai frontier AI model untuk dipakai di internal perbankan gitu. Walaupun mungkin mereka pakai Sonnet, misalkan pakai Gemini, tapi itu di isolate data-data yang boleh diakses oleh perbankan hanya dokumen-dokumen yang sudah terverifikasi di internal perbankan gitu. Dia nggak boleh tuh nge-crawling dokumen di detik.com di mana gitu ya, dia jadikan sebagai ground truth-nya, itu nggak bisa gitu. Hanya dokumen yang sudah di-verify oleh para expert, hanya itu yang boleh diakses. Jadi nggak ada leaking dari apa namanya istilah injection gitu ya, orang masukin input-input yang tidak gitu ya. Sehingga semua ini memang kalau kita bilang ya yang salah manusia. Iya, betul. AI mau disalahkan gimana ya? Kalau dia bilang I'm sorry kata ChatGPT gitu. Jadi masalah ketidaklengkapan data juga jadinya manusia kan yang salah gitu kan. Ketika misalnya ada mobil ternyata dia malah nabrak orang yang tiba-tiba nyebrang. Betul. Ya Tesla ya waktu itu ya. Nah itu kan tetap manusia yang kemudian kenapa kamu tidak masukkan skenario itu ke dalam si AI. Dan di self driving sendiri kan itu ada levelingnya juga. Level autonomousnya kan itu ada tingkatannya, dan setiap tingkatan itu kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya. Ada proses cek ya, tes yang segala macam. Itu manusia semua tuh. Ya gitu. Ini saya jadi kepikiran pertanyaan, ini pertanyaannya nggak ada di yang saya siapin, tapi ini pertanyaan apa namanya? Iya betul, karena murni penasaran aja. Sebetulnya kan tadi kalau dari penjelasan Bapak sama Ibu berarti apa namanya, orang yang bikin AI itu bikin sebuah apa ya, batasan mana aja yang tidak boleh diseberangi gitu. Nah itu yang jadi apa ya, pengawasnya atau yang mengawasi biar itu tidak terjadi teh siapa sih sebetulnya? Maksudnya ini kaitannya sama si komponen yang ada dalam AI-nya ya? Iya betul. Yang tadi dibilang guardrail itu. Tapi ini menarik, guardrail ini kan kalau misalnya kita lihat ya, nilai yang dipegang oleh bangsa barat sama nilai yang kita pegang beda kan, gitu. Jadi misalnya ya kumpul kebo gitu misalnya ya, atau apa ganti jenis kelamin gitu, mungkin di sana oke, tapi kan di kita enggak, gitu kan. Artinya ketika ada pertanyaan itu harusnya kalau guardrailnya sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, dia tahan itu. Bilang wah ini tidak sesuai dengan nilai Indonesia dan seterusnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pakai yang buatan barat dan itu belum dimasukkan ke guardrail, mereka akan berikan caranya begini, nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, kamu kontak ke sini dan seterusnya. Oh berarti tetap developer yang memasukkan itu ya? Betul. Dan sebenarnya tadi kan kalau kita lanjutkan tadi di chatbot ya, misalnya dalam konteks chatbot, dia bisa memprediksi token, tapi sebenarnya untuk bisa dia memahami konteks, itu tetap harus ada namanya reinforcement learning. Jadi ada, nanti setelah dia kasih output, manusia kasih feedback gitu. Jadi perusahaan-perusahaan AI itu sebenarnya mereka banyak meng-hire apa namanya, pekerja gitu ya. Mungkin di negara mana ya, mungkin contoh misalkan kayak dulu ada Scale AI misalnya. Dia bikin apa namanya untuk computer vision ya. Dia nge-hire orang-orang di India untuk nge-labelin tuh data itu satu-satu. Ini apa gitu ya. Sehingga dia punya dataset yang sangat berkualitas. Yang itu jadi salah satu core business modelnya dia gitu. Nah termasuk juga kayak di ChatGPT segala macam, mereka hire juga tuh manusia untuk nge-verify jawaban mereka ini sudah apa namanya sesuai konteks apa tidak gitu ya. Nah, kan misalkan kalau dibilang begini, bank BCA misalkan sama Riverbank, ini kan
dua bank yang berbeda kan, ini satu bank duit, ini satu bank sungai gitu. Ini tetap perlu ada apa namanya, selain tadi dari dokumen, tetap manusia juga disuruh ngetes, ngasih feedback gitu. Oh iya. Nah itu saya lumayan penasaran itu kan, karena semua datanya udah masuk di dalam sistem gitu, jadi seolah-olah si AI itu punya norma sendiri gitu, ngerti terhadap norma gitu, seakan-akan gitu. Padahal itu udah ada datanya yang menunjang itu ya, tadi yang seperti Ibu sampaikan ya. Oke baik, terima kasih jawabannya Bu. Nah kan kalau kita ngobrolin soal AI itu di beberapa talk show suka yang ditekankan adalah pergunakan AI secara etis gitu kan. Nah sebetulnya contoh penggunaan AI yang gak etis itu yang kayak gimana sih? Penggunaan ya, penggunaannya kembali ke nilai-nilai. Sederhana aja, saya ngelihatnya sekarang problemnya dua sih, kejujuran dan empati. Oke. Nah, satu lagi lah, ketergantungan. Kejujuran, empati, dan ketergantungan. Kejujuran artinya ketika kita pakai, itu harusnya kita nyatakan, oh ini hasilnya tuh saya menggunakan apa. Oke. Gitu, itu kejujuran. Kadang-kadang orang misalnya pengen kelihatan pinter nih di WhatsApp grup. Dapat pertanyaan apa terus dia masukin ke AI, dapetin jawabannya langsung dia keluarkan gitu. Iya benar. Ini mah saya pikir sendiri gitu ya, padahal ada kejujuran di situ gitu. Terus masalah empati, balik lagi ke tadi sih contohnya, karena kasus deepfake ini sekarang kalau di kita itu termasuk problem yang cukup berat sebenarnya. Jadi masalah misalnya ya bukan cuma masalah menipu seseorang untuk bayar sesuatu gitu ya, masalah ekonomis, tapi juga masuk ke masalah kekerasan seksual. Oh iya betul. Pornografi kemarin ya ramai kan di sosial media gitu kan, dan itu memang kejadian gitu, kejadian dan sayangnya hukum di Indonesia sepertinya belum siap untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini gitu. Jadi masalah empati itu jadi penting banget gitu. Ya, kita ajarkan dari sejak SD itu jadi penting banget karena ini tools ini memang apa ya sangat bagus dan bisa dipakai buat dua hal tadi, positif atau negatif. Yang terakhir adalah masalah ketergantungan gitu. Jadi kadang-kadang kita saking enaknya pakai, jadi ketika dia tidak ada, si AI-nya nggak ada, kita jadi bingung harus gimana ngerjainnya. Nah ini problem karena kalau dia itu ada yang istilahnya cognitive debt. Jadi ada satu penelitian dari MIT membandingkan antara 3 kelompok mahasiswa. Satu disuruh sama ya dikasih soal esai gitu ya selama 4 bulan. Satu disuruh pakai generative AI ya alias ChatGPT dan kawan-kawan. Yang berikutnya disuruh pakainya search engine ya, dia masih baca lah ya. Terus yang berikutnya lagi tidak boleh pakai tools apapun. Kemudian mereka dipasanglah alat untuk mengukur EEG-nya gitu. Pas dilihat keaktifan sinyal otaknya yang menggunakan generative AI itu adalah yang paling tidak aktif. Jadi kebayang kalau otak kita nggak dilatih terus jadi seperti apa gitu. Iya. Ya kalau ketergantungan jadi kita kehilangan kemandirian. AI-nya udah mandiri, kitanya jadi enggak ya. AI-nya tambah pinter, kitanya jadi enggak. Jadi ketika kita pakai, itu juga kita harus memperhatikan bahwa kita pakainya tuh bukan langsung kopas percaya langsung dikirim gitu ya. Tapi misalnya pakai cara Socrates yang kemudian kita tanya terus gitu, kita pastikan. Karena kita harus melatih semua kemampuan kognitif kita. Ya itu untuk membantu kita itu harusnya gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ada tambahan dari Pak Dodi mungkin? Istilahnya jadi sparring partner lah gitu ya. Jadi kita tetap kuncinya itu kan curiosity ya. Jadi apa yang diberikan AI kita kalau kita nggak ngerti kita harus tanya balik kan gitu ya sampai kita juga paham gitu. Dan memang kan kalau dalam proses learning tadi kan ada namanya necessary difficulty ya. Jadi kalau kita merasakan suatu challenge, kesulitan dalam proses belajar, justru itu yang bagian dari proses belajar itu sendiri gitu ya. Sama kayak orang pakai kalkulator kan tetap dia harus mengerti model matematiknya gimana, prosesnya gimana. Kalkulator hanya sebagai untuk memproses ini aja, memvalidasi atau mempercepat gitu ya. Tetap harus ada. Tadi pertanyaannya apa ya? Contoh contoh konkret dari penggunaan AI yang Iya. Kuncinya memang manusia harus diajarkan etika dulu ya. Harus belajar norma nilai-nilai gitu ya. Tetap mau dari 1000 tahun yang lalu sampai zaman sekarang manusia itu harus diajarkan. Soalnya manusia itu sudah punya sih nilai-nilai itu sebenarnya. Dari kita lahir itu kita udah punya
Iya. Kalau bahasa Sundanya mah fitrah gue. Iya. Jadi manusia itu ketika dia lihat itu dia sudah punya insting dan nilai-nilai yang baik seperti mengerti konsen gitu ya, minta izin apa segala macam. Kayak sekarang kan banyak orang menggunakan foto orang lain, kemudian dia modify, kemudian dia publish tanpa seizin yang punya gambar kan gitu Iya, ya. betul. Atau orang mengambil artikel orang lain, dia modifikasi tanpa memberikan acknowledgement misalnya. Itu kan hal-hal yang basic sebenarnya ya, yang sebenarnya perlu diajarkan sejak dini gitu, ditekankan sejak dini gitu. Jadi manusia kalau dia punya value, dia akan menggunakan tools itu tadi untuk hal-hal yang positif gitu, yang Iya, baik gitu. Nah, dalam konteks di akademik misalnya ya, sekarang kan apa namanya orang memproduksi artikel misalnya artikel ilmiah gitu ya. Kadang ada yang kemarin juga kejadian kan di luar negeri dia ikut conference, dia generate abstrak gitu ya. Tapi dia nggak verifikasi tuh si bibliografinya kan. Langsung Tahu-tahu masukin aja. masukin aja. Yang penting abstraknya goal, gue dapat apa namanya grant gitu ya, bisa Iya. traveling gitu ya. Goalnya itu aja gitu. Nah, setelah dicek dokumennya memang banyak yang nggak make sense gitu. Jadi tetap kita ketika menggunakan AI tadi verifikasi itu penting gitu. Orang mungkin bisa menggunakan contoh ya dalam etika dalam dunia akademik. Misalnya kita bikin artikel dalam bahasa Inggris, itu kan bukan bahasa ibu kita ya. Iya, betul. Ya kan? Nah, kita bisa menggunakan untuk memparaphrase misalnya ya. Yang tadinya mungkin kalimat kita strukturnya kurang bagus, sekarang jadi lebih make sense dan kita bisa kasih tone misalnya tone-nya lebih casual atau lebih akademik gitu ya. Tapi tetap kita harus verify gitu, kita harus baca lagi. Makanya dalam dunia akademik itu kan ada proses peer review namanya, proses baca. Nah, sekarang pun termasuk dalam etika peer review juga di akademik. Misalkan Akang nih bikin paper Iya. kuliah, submit ke suatu jurnal. Kemudian saya sebagai reviewer, itu ada tuh dikasih tahu di awal. Kami tidak mengizinkan review menggunakan AI karena sekarang bisa kan paper Akang saya taruh ke cloud misalkan tolong review nih cek saya kasih role misalkan saya adalah seorang PhD di computer science bereview dokumen untuk conference apa untuk jurnal apa gitu ya. Bidang ini coba cek ada typo apa segala macam saya kasih tuh tas-tasnya dia bisa tuh review sendiri gitu. Iya. Nah kemudian nanti kasih skor berapa gitu ya. Itu berapa gitu ya. Kemudian saya copy paste ya. Oh, itu bisa di beberapa sistem review nanti kalau itu di-generate pakai AI itu ada semacam istilahnya watermark ya. Watermark ya itu kalau di copy paste itu ketahuan tuh reviewnya ini menggunakan AI. Iya, Nah, itu langsung bermasalah gitu. Jadi tetap di dunia review pun kita diminta harus ada itunya memang manual gitu ya. Kita secara manusia kita memang ngerti, kita punya expert di bidang itu dan kita memang ngecek secara manual, nggak boleh rely on AI 100%. Itu contoh etika penggunaan AI gitu di beberapa bidangnya. Oke, nah ini berkaitan sama apa namanya mengurangi ketergantungan kita terhadap AI. Nah, pertanyaannya adalah menurut Pak Dodi dan juga Bu Ayu, keputusan yang seharusnya nggak pernah diserahkan sepenuhnya ke AI itu keputusan apa aja gitu? Iya, mungkin ini ngulangnya di awal tadi ya, saya sempat bilang ya. Jadi kita perlu lihat aspek reversibilitasnya tadi ya. Apakah suatu action itu reversible apa enggak? Artinya kalau udah kejadian nggak bisa diperbaiki lagi, nah itu berarti hal-hal yang kritikal, yang dampaknya bisa fatal gitu ya. Nah hal seperti itu kita harus tetap ada manusia yang nge-supervisi sebelum AI itu take action, dia harus minta izin dulu. Boleh nggak saya execute ini gitu ya. Nah kemudian manusianya ngelihat, oke aman, baru execute gitu ya. Nah kemudian dampaknya cuma kena ke satu orang atau bisa ke puluhan orang, ratusan orang gitu ya. Ini kalau dampaknya makin besar berarti ini makin beresiko tinggi gitu ya. Nah ini manusia di sana harus mengintervensi gitu ya. Makanya kalau Mas pakai cloud nggak? Belum. Belum ya. Kalau Mas pakai cloud code itu di settingan mode awal kalau kita pakai dia banyak tanya tuh. Misalkan pas dia mau kita kasih tas gini, dia harus ngasih dokumen, dia minta izin dulu, boleh nggak saya akses dokumen ini gitu kan. Yes. Tapi kalau kita udah percaya aja gitu ya, misalnya kita pakai Opus yang 48 misalnya, yang reasoning capability-nya paling tinggi misalnya,
ya udah kita set aja ke auto mode gitu ya, mudah percaya aja gitu ya. Nah makanya sekarang itu ada beberapa, kayak kemarin kan ada yang cukup viral Open Cloud ya. Iya. Orang pakai agentic AI assistant di mesinnya sendiri, dia bisa ngobrak-ngabrik semua dokumen. Nah tapi ini kalau digunakan di enterprise, misalkan di bisnis, kan bahaya ya. Si agennya bisa ngobrak-ngabrik dokumen, tahu-tahu dia nggak delete database gimana? Oh iya Gitu betul. kan. Satu berapa ribu row di delete gitu ya. Nah akhirnya kemarin Nvidia ngeluarin aja Nemo Cloud namanya. Jadi di isolate dulu si agentic AI-nya, dia hanya boleh akses dalam satu environment virtual machine aja. Kalau dia perlu akses keluar, dia harus lewat protokol apa dulu gitu ya. Nah itu contoh tadi ya, gimana caranya. Pertanyaannya apa tadi? Mendengar resiko ya? Iya. Ya resiko tadi ya, stepnya. Mungkin ada tambahan Bu Ayu. Setuju sih. Jadi intinya kan ketika AI ini aplikasinya beresiko tinggi, maka ini tidak boleh kita langsung serahkan ke AI untuk otonom. Contohnya bidangnya kesehatan sebenarnya. Oke. Ya, karena kesehatan harus ada yang bertanggung jawab untuk Iya, pengambilan keputusan dari sebuah aksi gitu. Kalau kita serahkan ke AI, nanti pertanyaan balik lagi ke sana, siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, ya bidang-bidang seperti itu. Makanya di dalam sebuah institusi itu ada yang namanya AI governance. Nah, di dalam AI governance itu harus ada bagian yang menilai resiko dari sebuah aplikasi AI yang mau diterapkan di institusi itu. Oke. Jadi dia harus nilai dulu nih, ini resikonya seperti apa. Nanti dia yang masukin prosedurnya, dia kasih panduannya gitu. Oke, berarti ya sesuatu yang kalau kita ngelihat ini terlalu beresiko jangan diserahkan ke AI ya. Mungkin tambah sedikit, termasuk kayak di yang paling nyata sekarang kan di dunia finansial ya. Kayak data pribadi misalkan kan, nama, KTP kita segala macam. Itu ada regulasi kalau misalkan satu institusi dia mau pakai AI, itu dia harus ini dulu, ada faultnya dulu kan, si data itu harus di hash dulu, nggak boleh PII istilahnya, si data sensitif itu dikasih ke AI gitu ya. Dan juga sampai ada ketentuan AI-nya harus di host di Indonesia gitu. Jadi kita nggak bisa pakai frontier model ChatGPT yang dipakai oleh konsumen umum gitu. Jadi harus yang di host di lokal sampai seperti itu gitu. Iya benar. Tadi data-data pribadi jangan masuk ke AI karena takutnya kalau teman-teman nonton film Avenger Age of Ultron, takutnya itu terjadi. AI yang menguasai dunia gitu, jadi nggak bisa apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Bu Ayu dan juga Pak Dodi, kemampuan apa yang paling penting dimiliki manusia sekarang nih biar tetap relevan di era agentic AI ini? Ini sebagai pengguna berarti ya, bukan sebagai pengembang gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke tadi ya, bahwa ternyata si AI ini digunakan oleh banyak profesi kan. Sehingga orang yang menggunakan AI untuk produktivitas ya, jadi lebih produktif. Ini kalau tadi Pak Dodi bilang akan mengalahkan orang yang tidak pakai dengan profesi yang sama. Karena ketika orang pakai si alat ini, dia bisa jadi lebih cepat, begitu. Jadi di sini PR kita adalah semua yang memang merasa bahwa AI ini membantu, maka dia harus mau belajar terus, gitu. Jadi kunci pertamanya itu, kita nggak bisa berhenti belajar, ini memang nggak mudah ya. Bahkan kami pun dosen-dosen jadi harus belajar terus, gitu. Termasuk juga kita harus berani berubah gitu ya dari cara pengajaran. Jadi misalnya kalau dulu dikasih tugas esai dikumpulkan gitu ya, cukup dengan dikumpulkan. Nah kalau sekarang jadinya ya harus ditanya, mahasiswanya paham nggak apa yang dia tulis gitu. Kalau kita cuma berdasarkan apa yang dia tulis, ini berbahaya gitu, akan ada resiko di situ. Nah jadi di situ kita harus mau berubah, harus mau belajar. Menurut saya itu adalah kunci pertama gitu ya, kalau kita mau jadi lead di era AI ini gitu. Jadi yang lain-lainnya itu harusnya mengikuti ya, dengan kita mau belajar, kita mau berubah, kita nggak anti ya terhadap AI, karena tidak mungkin gitu loh kalau kita tidak pakai AI. Saya tahu sih teman-teman, saya ada gerakan tolak gambar AI gitu ya. Tapi problemnya ini dari segi apa ya, peraturan pun tidak ada yang melarang itu gitu. Kecuali kalau peraturan dilakukan ada pelarangan gitu ya, gambar tidak boleh generate, video tidak, itu kan jadi problem lagi, karena kita jadi kalah dong sama negara lain yang kemudian ya menggunakan AI untuk mengenerate video ataupun gambar jadi lebih cepat gitu kan. Jadi di sini harus kita lakukan adalah
kita yang harus reskilling gitu. Kita lihat ini kita kira-kira kalau misalnya sekarang ada AI, saya harus bisa lebih kreatif lagi nih. Apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak saya gabungkan ke kemampuan output dari saya ini dengan apa yang saya punya gitu. Nah di situ kita dituntut untuk bisa lebih kreatif gitu. Iya betul. Ada tambahan dari Pak Dodi? Skill apa ya yang diperlukan Iya betul. di agentic AI? Agar kita bisa tetap relevan. Iya, mungkin menambahkan yang Bu Ayu tadi, tetap skill-skill yang esensial, yang basic itu harus kita pelajari ya. Kalau misalkan di konteks kita ya, misalkan di apa namanya di engineering atau di apa computer science misalkan, ya kayak matematik ya kan, tetap kita harus belajar ya. Terus algoritma, struktur data tetap belajar. Apalagi probabilistik ya, statistik itu harus dipelajari karena dengan begitu dia mengerti kan, oh ya itu cara kerjanya begini ternyata ya. Jadi dia bisa menakar gitu ya, seberapa trustnya dia ke situ. Nah kemudian kalau kita bicara agentic AI, karena tadi kan dia nggak sekedar sebagai advisor ya, tapi dia suatu asisten tadi dikasih goal, dia bisa mengeksekut task secara otonom gitu ya. Dan sekarang itu penting ada skill mengorkestrasi si agen-agen ini gitu ya. Jadi tetap tuh paradigma berpikir komputasional kayak bagaimana membuat apa namanya memecah masalah menjadi masalah-masalah yang kecil, kemudian mengeksekut task secara sequential atau mengeksekut task secara kondisional misalkan if, else segala macam ya. Terus memanage loopnya gitu ya. Nah itu tetap kepake dalam memanage si agen-agen ini gitu ya. Jadi kita kayak bikin pipeline di pabrik kan, bikin pipeline mesin kan dari sini nanti dia flow kemana, kalau begini dia nggak flow kemana. Nah paradigma berpikir itu tetap perlu dipelajari gitu ya. Kemudian di level kalau kita bicara gimana agentic AI ini bisa memberi dampak ekonomi, dia tetap harus belajar optimisasi. Ya, gimana menghasilkan sistem yang cost efektif ya, yang hemat, jadi bisa memakai agentnya secara, kan sekarang ada cost-nya kan, pakai berapa. Gimana biar dia hemat token misalnya ya. Kemudian dia bisa nge-produce result-nya lebih cepat gitu ya. Jadi tetap saya pikir untuk menjadi engineer di bidang apapun, mau dia pakai AI, nggak pakai AI, yang nggak bisa dipisahkan itu adalah naluri optimisasi. Ya. Jadi katanya the true engineer itu dia punya sense optimization gitu. Kalau misalkan Mas di rumah tuh lihat ada yang nggak optimal gitu ya, gatel kayak pengen nge-optimize gitu ya. Wah ini kayaknya internetnya lelet deh. Ini apa sih yang masalah? Kabelnya kah? Atau providernya kah? Atau misalkan switchnya yang kurang kenceng perlu di-optimize. Nah, naluri-naluri seperti itu penting bagi seorang engineer atau pengembang sistem gitu ya. Karena itu kepake di semua bidang gitu ya. Kalau sekarang misalnya kita pakai di bidang sehari-hari ya, di bidang transaksi, perbankan, pembayaran segala macam, itu kan kecepatan penting, akurasi penting. Nah itu sebenarnya skill set optimization dan itu perlu diasah terus di sekolah gitu ya. Nggak bisa cuma dia saya percaya ke AI terus tahu jadi gitu ya. Nah itu sih saya pikir beberapa. Nah kan itu untuk user ya. Nah sekarang kan Al-Academy kan ada kelas AI gratis nih. Ada teman-teman yang mungkin sekarang ingin belajar untuk untuk belajar AI gitu. Nah apa satu hal yang paling penting ketika kita mempelajari tentang AI menurut? Sebenarnya tadi Pak Dodi jelaskan itu adalah skill untuk pengembang. Oh untuk pengembang, oke. Jadi sudah terjawab sama Pak Dodi ya tadi ya? Benarnya. Sebetulnya tadi ya, oh ya maaf. Memang sayanya yang dangkal. Jadi 14 tidak bisa menangkap semua yang disampaikan oleh Pak Dodi. Jadi sudah terjawab dari pertanyaannya. Oke kalau begitu. Pertanyaan saya sudah habis. Sekarang mungkin saya akan lemparkan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk mengacungkan tangannya. Nanti saya tunjuk lalu silakan ajukan pertanyaannya. Silakan. Nah, Masnya dulu boleh? Silakan. Sebutkan nama, asal dan zodiaknya apa? Kalau Gemini tidak akan saya jawab. Enggak. Sio ya.
Oke, selamat siang ya rekan-rekan semua. Terima kasih banyak dan sangat menarik diskusinya kali ini. Perkenalkan, saya Putu Zasya dari Dago Engineering dan saat ini saya tertarik menjadi creator untuk engine large language modelnya seperti itu. Nah, tadi ada pembahasan yang menarik terkait dengan guardrail seperti itu, terus ada AI governance seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, best practice gitu ya, dalam pengembangan AI, khususnya dalam perancangan pipeline-nya ini gitu ya, itu seperti apa? Karena kalau kita lihat kan kita sebagai pengembang bisa batasi dari sisi inputnya dari user, terus kita bisa kontrol juga output dari si AI-nya seperti itu. Kalau saya lihat ada case kemarin dari chat assistant MACD, nah itu kan ada prompt injection ya. Jadi yang seharusnya konteks pembahasannya hanya menu-menu di MACD, tapi ketika ditanya coding itu tetap jawab asistennya seperti itu. Nah kira-kira ada nggak kalau dari sisi input ada nggak semacam guardrail pedoman dalam menentukan guardrail itu seperti apa? Terus khususnya tadi yang menarik juga dari sisi ethics. Nah kalau kita dari sisi pengembang kan perspektifnya teknis banget gitu ya, dalam memikirkan skenario-skenario dari si AI. Nah sekiranya apakah ada pedoman yang sekiranya kita bisa contek seperti itu ya, nah, supaya kita bisa implementasikan. Nah itu dari sisi input. Nah kalau dari sisi output, apakah ada semacam threshold yang bisa kita atur gitu ya? Jadi kan AI itu sifatnya afirmasi gitu ya. Jadi apa yang kita tanyakan selalu didukung dan dijawab. Apakah kita bisa rem gitu ya? Kalau AI-nya sudah nggak tahu ya bilang tidak tahu gitu ya, tidak tahu konteksnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya? Silakan mungkin dari Pak Dodi. Boleh? Iya. Jadi memang guardrail ini kan kalau kita pakai beberapa agent ada beberapa level ya. Tapi kalau tadi misalkan Mas refer ke kasus MACD misalnya, dia kok bisa ditanyain hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan MACD gitu ya. Tahu-tahu nanya Jokowi biasanya makan apa nih gitu hari. Terus dia itu berarti memang dari awal si LLM-nya ini belum dihipnotis gitu. Jadi bahasa kita dihipnotis tuh ya. Jadi ada kalau kita bilang tuh basic AI behavior dari sistem kita gitu ya. Jadi di awal itu ada prompt yang kita define secara global dia ini siapa gitu. Jadi makanya kalau kita dalam tadi prompting kan ada istilahnya role ya. Kita ngasih tahu role-nya. Kamu adalah siapa gitu. Harus jelas dulu nih role-nya si LLM kita ini apa gitu supaya dia nggak mengambil peran yang lain-lain gitu. Apakah ini sebagai buat tanya jawab aja atau misalkan apa gitu ya. Kita kasih tahu dulu role-nya dia gitu kan. Kemudian konteksnya ya kita kasih juga dia sejauh mana nih dia apa pedomannya. Kalau misalkan kalau di beberapa bisnis kan ada SOP ya, ada SOP gitu yang di tailor based on certain company gitu. Jadi company ini dia punya SOP ini itu juga bisa jadi masukan buat bahkan guardrail buat si AI juga gitu. Jadi supaya dari awal ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks, dia langsung bilang, oh maaf kalau bagian ini saya nggak ngerti. Atau misalkan kita tanya soal produk misalkan ya, dia nggak boleh menjawab dari secara random dari hasil training dia yang paling basic itu. Dia harus tetap dikasih, sekarang ada istilah RAG ya. Jadi dia menjawab itu berdasarkan data yang di query gitu ya, kemudian nanti di vektorisasi, kemudian dia bisa jawab. Jadi misalkan kalau Mas tadi misalkan di konteks yang di MACD tadi misalkan, dia hanya boleh menjawab produk-produk atau pertanyaan yang ada di tabel itu saja atau di satu dokumen itu saja gitu. Jadi dari awal dia dikasih akses ke sana, bisa dia query, kemudian nanti dia return sehingga hasil ini juga akurat. Misalkan orang mau nanya kan harga ini berapa gitu ya. Gitu. Nah, dia udah ada tuh. Kamu hanya boleh menjawab produk yang hanya ada di list ini saja gitu ya. Tahu-tahu nanti dia nanya-nanya yang lain-lain, jadi dia udah ngerti gitu. Nah, dan itu sebenarnya sebelum kita membangun agentic AI udah ada beberapa framework untuk menghasilkan prompt yang bagus. Tuh ada banyak tuh, ada role, output ya sama istilahnya exclusion gitu ya. Ada lagi tuh yang kalau untuk teknik-teknik prompting yang untuk
menulis yang lebih serius misalkan ya. Dia ada CoStar namanya. Cek aja nanti di Cloud atau GPT saya tanya tuh ada banyak framework. Tapi intinya adalah dari awal kita tahu bahwa si LLM itu dia mesin memprediksi token berdasarkan token sebelumnya. Artinya kalau kita bisa kasih sebanyak mungkin konteks di sebelumnya gitu ya, dia akan makin mengerucut tuh probabilistik dia untuk memprediksi token yang akurat, yang confidence-nya lebih tinggi makin besar gitu ya. Nah itu bisa dibilang sebagai apa istilahnya ya, essential best practice lah untuk membuat guardrails tadi gitu ya. Kemudian apalagi ya, ada continuous improvement juga gitu. Jadi kan tadi dia udah bisa membatasi ya. Jadi kalau sebagaimana dulu kita waktu bikin sistem konvensional kan untuk input kita validasi ya. Kalau sekarang output kita harus validasi juga. Kemudian nanti dari hasil output dia itu kita simpan ke memori, itu harus jadi feedback untuk iterasi berikutnya gitu ya. Jadi si agent-agent ini dia punya kayak common storage gitu ya, atau common document yang mereka bisa lihat gitu ya. Dan itu diakumulasi terus gitu ya. Di summary terus sehingga dia makin lama semakin kontekstual gitu, semakin akurat dalam menjawab. Itu mungkin beberapa poin. Oke, Iya. Bayu, Tambahan dikit aja. silakan. Jadi bicara tentang guardrail tadi kan tanya tentang standar gitu ya. Jadi dataset yang biasa digunakan untuk menguji guardrail kalau terkait dengan nilai-nilai yang biasa dipegang ya, itu udah ada juga Mas, nanti tinggal dicari. Tapi saya ini lupa namanya tuh apakah safe apa gitu ya. Tapi idenya adalah ketika ada pertanyaan ataupun jawaban dari si LLM yang kemudian memang menyalahi aturan ya, itu tuh kita bisa gunakan si dataset itu. Tapi mohon maaf ya, saya lupa namanya. Nah, tapi targetnya adalah untuk menguji apakah sebuah LLM atau sebuah sistem itu sudah cukup aman atau tidak gitu dari segi nilai-nilai tadi. Itu yang kaitannya dengan pengujian. Jadi pengujian ini juga bisa kita tambah. Jadi makanya sebelum di launching ini harus diujinya bukan hanya ke fungsionalitas dari si sistemnya, tapi juga ke yang nilai-nilai tadi gitu. Jadi yang ngaco-ngaco tadi, orang yang iseng-iseng ngapain gitu kan, masukin injection apa, ini udah bisa belum ditangani sama si agentic AI yang dibuat gitu. Tadi Pak Dodi sudah bilang gitu ya, bisa disimpan di prompt-nya, bisa juga kita bikin satu modul khusus, misalnya apa ya, dialog intention-nya apa gitu. Nah itu nanti kalau misalnya mau milih yang mananya bisa digunakan dibandingkan antara dua hal ini mana yang lebih bagus baik akurasi maupun waktu ya, karena kan jadinya kalau kita nambah modul baru berarti lebih lama lagi kan, dia harus lewat dulu ke model yang ini baru masuk ke sana gitu. Nah itu biasanya kalau kita bikin sebuah AI system kita harus pastikan itu di ujung gitu. Jadi kalau udah fungsionalitas oke, nah berikutnya ini dia tidak mudah untuk di jailbreak sama orang-orang gitu. Ya, ini kan kasus yang UGM juga kan. UGM kayaknya belum sempat ya. Oh iya, chatbotnya. Itu kan masalah branding ya. Jadi resikonya tinggi. Sebenarnya chatbot itu resikonya tinggi loh. Karena jadi lariknya kan ke branding si perusahaan yang menggunakan chatbot itu. Oke, seperti itu Mas. Sudah terjawab? Baik, terima kasih. Saya buka dua penanya lagi, silakan. Masnya boleh? Oke, halo, perkenalkan nama saya Karis dari Teknik Informatika. Saya cukup ini sih saat pembahasan soal mengenai agentic agent ya, di mana dia tuh kan berbicara soal bagaimana mencapai goal dalam yang efisiensinya, gimana cara bisa mendapatkan goal itu dengan cara tercepat dengan mendapat nilai yang paling baik gitu. Dan melihat dari perkembangan sekarang tuh kan ya dari machine learning, dari AI itu kan semakin lama semakin cepat gitu. Dan nggak bisa dipungkiri suatu waktu di mana si AI ini bakal lebih pintar daripada developer sendiri gitu. Nah, jika semisal gitu di kemudian hari si agentic AI itu bisa memanipulasi di mana kayak seakan-akan dia memenuhi goal tersebut, tapi ternyata saat di dalamnya itu dia tuh nggak benar-benar memenuhi goal yang seperti yang developer inginkan gitu. Misalkan dia dari A ke B ke C ke D ke E gitu, dia langsung biar goalnya lebih cepat dapat, A langsung lompat aja ke E gitu. Si B C D-nya dilewat atau enggak memakai route lain gitu yang sebenarnya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya gitu. Terutama untuk kayak jika agent AI itu sudah lebih pintar dibandingkan si developer sendiri gitu.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya? Silakan. Yang mau menjawab siapa duluan? Bu Ayu atau Pak Dodi? Oh iya, ini masalah AI-nya beretika apa tidak ya gitu ya. AI nipu apa enggak gitu ya. Jadi memang pertama tadi kembali ke level apa human in the loop ya. Jadi baik dalam pengembangan maupun pemakaiannya manusia harus terus mensupervisi gitu, harus ada kontrol, cek gitu. Tapi menarik sih kemarin saya baru aja nonton tuh kemarin salah satu video yang dirilis sama Anthropic ya. Jadi mereka mengetes kan ada chain of thought ya kalau di LLM itu ya, apalagi di agentic AI kan dia punya reasoning ya. Jadi dia pengen ngecek bagaimana proses berpikir dari si model mereka gitu. Jadi mereka tes kasus apa ya kalau nggak salah itu ngebalas email apa nge-scam email, saya lupa itu kasusnya. Tapi dia pengen lihat gitu bagaimana tahapan-tahapan berpikir reasoningnya gitu. Sehingga apa yang mereka lakukan? Masalahnya kan si si apa namanya si model ini waktu dia ngeluarin output prosesnya kan kita nggak lihat ya, di belakangnya dia nggak ketahuan kan, walaupun kadang-kadang di beberapa model kan suka ditampilin tuh dia lagi mikirin apa ke step apa gitu ya. Cuman yang benar-benar detail sebenarnya apa yang terjadi waktu itu kita nggak tahu. Nah mereka coba ekstrak tuh setiap output dari satu step ke step yang lain ke dalam vektor. Kemudian si vektor ini dicoba di apa namanya didekode lagi sama model yang lain gitu ya. Kemudian dibalikin lagi apakah sama value-nya setelah di decode di encode lagi itu dia coba compare. Nah, kemudian setelah mereka dapat alignment-nya baru mereka lihat apa teks-teks yang keluar dari masing-masing step itu gitu. Dan dari situ mereka lihat bahwa ternyata si AI-nya mereka itu menyadari bahwa ketika dia tadi mencapai suatu goal tadi yang goalnya itu sebenarnya tidak bermoral gitu ya. Si AI-nya tahu bahwa ini adalah sebuah tes. Gitu. Si modelnya tahu saya lagi dites gitu. Sehingga dia tetap melakukan dengan berdasarkan tadi cara-cara yang apa namanya beretika gitu ya. Jadi dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar secara nilai-nilai manusia gitu. Nah ini tergantung bagaimana tadi si company-nya men-training modelnya juga gitu ya. Cuma tadi mereka dari situ bisa menjamin gitu ya dari hasil output dari step di verify, mereka bisa membuktikan ke kita gitu ya bahwa model yang mereka training itu nggak akan berbuat yang tidak gitu. Jadi tetap memang harus ada proses verifikasi gitu. Dari apa namanya di dalam mesin itu tetap harus di verify. Terus kalau udah di level output juga harus di verify gitu. Jadi selama proses cek ini dilakukan terus menerus kita level of trust-nya ya tetap bisa dijaga gitu ya. Karena gini kalau misalkan hal-hal yang jadi yang perlu verifikasi ini tuh hal-hal yang kritikal gitu. Kalau misalkan hal-hal yang trivial yang gampang-gampang harus verifikasi lama-lama orang bosan kan. Setiap apa approve, setiap apa lama-lama udahlah approve aja gitu percaya. Akhirnya malah verifikasi nggak berjalan karena dia udah apa sama kayak dulu kita pakai bot makro gitu kan. klik ini ya udah jalan otomatis gitu kan. Dia karena dianggap dia deterministik gitu. Nah, jadi untuk hal yang kritikal tetap harus selalu ada proses cek tadi ya itu baru mau nanti secanggih apapun gitu ya yang namanya domain verifikasi tadi itu ya tadi kembali kepada nasihat yang Habibie tadi ya itu di industri pesawat terbang tadi kan percaya itu baik gitu ya tapi mengecek itu lebih baik lagi itu harus tetap jadi value kita. Oke, ada yang ditambahkan? Ini saya mungkin ada dua hal ya. Satu yang barusan Pak Dodi cerita, itu bidang lain lagi dari dari large language model. Jadi ada sub bidang yang disebut dengan mechanistic interpretability. Nah, nanti coba deh cari-cari, itu menarik banget. Kenapa? Karena idenya adalah bagaimana caranya supaya kita manusia lebih memahami apa yang terjadi di dalam LLM. Sekarang kan LLM ini kan sifatnya black box ya. Kita nggak ngerti apa-apa, toto keluar kata gitu kan. Nah, si bidang ini, mechanistic interpretability, itu mencoba untuk memahami.
Jadi kalau dalam LLM itu istilahnya banyak tumpukan. Tumpukannya disebut dengan layer. Nah, si mekanistik interpretability dia mencoba melihat misalnya ya, karena tekniknya banyak banget. Setiap layer tuh dia ngapain sih? Kata yang keluar dari setiap layer tuh apa sih? Jangan-jangan ada layer yang ternyata malah salah gitu. Dia malah merusak gitu ya. Terus juga dia bisa melihat sirkuit yang dilewatinya tuh apa sih gitu. Nah, itu tujuannya apa? Supaya kita lebih paham tentang si LLM ini gitu ya. Itu satu bidang yang sekarang sedang berkembang. Jadi kalau misalnya mau riset ke arah sana, itu peluang masuk ke apa conference besar itu jadi terbuka ya. Cuman memang nggak mudah ya masuk ke sana tuh. Nah, terus yang kedua, sebenarnya pertanyaannya tadi bagaimana memastikan bahwa si LLM ini jadinya memang nurut sama apa yang kita minta gitu kan. Kita mintanya 5 step, tahu-tahu dia langsung 1 step ke belakang. Balik lagi yang tadi Pak Dodi bilang, pengecekan gitu. Jadi tetap harus kita yang ngecek dan prompt-nya juga harus diatur. Bisa jadi kita yang mengeluarkan dulu nih bahwa ini tuh ada checkpointnya gitu. Yang ini harus dihasilkan dulu, baru masuk ke sini, baru masuk ke sini. Jadi jangan langsung masukin dari awal dan akhir doang gitu ya. Jadi itu gimana cara kita membuat prompt dan kemudian mengeceknya lagi. Ya, tambah dikit dari Boy tadi masalah pengecekan ya. Kemarin itu kan Anthropic ngeluarin cloud sebelumnya kan 4.6, terus dia keluarin 4.8. Sebelumnya orang udah ngerasa Opus 45 udah oke, udah bagus. Nah, tapi orang yang udah sering pakai, kemudian dia transisi ke model yang lebih advance, kemudian dia kan bisa set tuh untuk level apa namanya thinkingnya bisa max, ya bisa ultra, code itu bisa. Nah, orang-orang yang kemudian udah biasa pakai cloud code yang Opus tadi misalkan 4.5, kemudian dia transisi ke 4.6, kemudian dia pakai, terus dia balik lagi ke yang 4.5, dia ngerasain, kok untuk tas yang sama, yang sebelum saya lakukan di beberapa bulan yang lalu, kok yang sekarang hasilnya lebih jelek, gitu. Padahal modelnya masih sama, ya kan? Opus 4.5 bulan Januari, kemudian pas dipakai di bulan Maret setelah dia rilis yang 46, kok yang 4.5 kok lebih jelek? Ternyata setelah diinvestigasi, kemudian dikonfirmasi ke Anthropic, ternyata memang mereka mengurangi compute capacity yang model sebelumnya, model tetap sama, tapi jatah untuk resource komputasinya dikurangin. Jadi mungkin jumlah loop iterasi untuk reasoningnya lebih dikit gitu ya, walaupun modelnya sama. Jadi ini hanya bisa ketahuan tadi karena ada yang verifikasi gitu ya. Akhirnya baru diakui gitu. Jadi kadang-kadang memang ini bicara konteks bisnis ya. Kadang-kadang memang ada juga permainan di bisnis ini. Si perusahaan-perusahaan ini mereka rilis model yang katanya lebih tinggi katanya ya. Kemudian mereka bikin pseudo apa ya? Istilahnya seolah-olah peningkatan kemampuan semu gitu. Jadi model yang baru ini terasa lebih bagus karena yang lamanya dibikin jadi di downgrade gitu. Mirip dulu kayak Apple ngerilis iPhone. Dia rilis iPhone 15. Tahu-tahu yang iPhone 13 kok terasa lebih lemot. Ternyata memang di OS-nya ada throttling komputasi gitu. Untuk menghemat baterai alasannya. Nah itu kan semu ya. Nah itu tetap harus ada pengecekan manusia. Jadi kita nggak bisa percaya mentah-mentah gitu. Oke, seperti itu Mas. Sudah terjawab? Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir silahkan. Angkat tangannya tadi. Satu terakhir silahkan Masnya. Silahkan sebutkan nama, asal, dan juga pertanyaannya. Oke, kenalin nama saya Depun, asalnya dari Bandung. Oke, izin bertanya. Tadi kan udah sempat dimention ya, kalau misalnya sangat penting ya untuk melakukan verifikasi manusia tadi, human in the loop gitu. Nah, tapi gimana misalnya ada suatu kasus, misal dari kita atau misalnya si user, menggunakan agentic AI untuk melakukan suatu kerja, suatu tugas, atau ingin menganalisis sesuatu, tapi di luar dari keahlian dari si user tersebut gitu. Jadi misal saya di bidang finance, saya ingin melakukan tugas yang berketerkaitan dengan bidang lain gitu misal. Nah itu kan saya gak punya pengetahuan di bidang tersebut. Nah itu apakah ada cara khusus untuk melakukan verifikasi untuk memastikan hasil dari agentic AI itu sesuai? Paling kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya. Nah, ini benar.
Kadang-kadang kita kan ada tugas tertentu atau misalkan kita memang pure penasaran terhadap sesuatu yang di luar bidang kita, ya kita mah karena tidak mengetahui tentang hal itu jadinya percaya-percaya aja gitu. Nah, gimana untuk memverifikasinya? Silakan. Jadi tetap memang kita harus merujuk kepada expert di domain tersebut ya, kepada ahlinya gitu ya. Jangankan untuk verifikasi ya, bahkan untuk berbicara satu domain aja, kalau di Cina itu sekarang udah ada syaratnya harus punya ijazah di domain tersebut gitu. Ya kan sekarang banyak tuh influencer ya, bikin konten gitu ya, Iya. generate skripnya dari AI, terus ngomong-ngomong soal apa gitu ya, soal AI. Tapi dia sebenarnya nggak punya expert di bidang itu. Iya, iya. Itu bahaya gitu ya. Jadi tadi ya tetap harus kita merujuk kepada expertnya. Misalkan misalnya Mas mau ke bidang apa tadi? Misalnya domainnya bukan di bidang itu, tapi pengen memverifikasi di bidang apa misalnya? Misal saya mau penasaran di bidang Finance misalkan ya. Kita tetap harus diskusi sama orang finance terkait domain tersebut gitu. Jadi memang AI ini baru bisa dipakai dengan akurat itu kalau ada transfer knowledge dari domain expertnya gitu. Makanya sekarang kalau di cloud itu ada namanya skill. Jadi si AI itu bisa dikasih skill gitu. Jadi sekarang misalkan orang mau bikin software gitu ya. Bikin software itu kan ada pipeline kan mulai dari dia coding gitu ya. Terus nanti dia bikin pull request. Nanti ada yang QA yang review gitu ya. Kemudian sampai nanti boleh lolos productionnya itu apa syaratnya. Itu masing-masing step itu kan ada orang yang expert. Nah expertise-nya ini ditransfer dalam bentuk prompt. Ya kan kayak sebuah dokumen gitu ya. Tapi promptnya panjang tuh. Dokumen apa yang dilakukan oleh seorang QA, apa yang dilakukan oleh seorang coder ya, terus yang bikin requirement dokumennya. Kemudian si skill ini ditransfer ke si agent ini. Nah, agent ini bertindak berdasarkan skill tersebut. Makanya kemarin tuh ada saya follow salah satu founder di Y Combinator di US itu, dia bikin skill set gitu ya untuk bikin software secara otomatis. Jadi setiap pipeline itu udah dikasih skill, kita tinggal pakai aja skill-skill itu. Kalau menjadi penulis ya kan misalkan pakai skill apa. Nah di bidang finance juga skill itu bisa di-embed ke LM. Jadi Mas bisa merujuk ke orang yang expert, kemudian lihat SOP-nya apa yang dicek, kemudian itu ditransfer jadi sebuah dokumen. Kemudian baru dokumen itu dijadikan sebagai skill di LM tersebut. Nah itu bisa digunakan sebagai si agentnya tadi bisa lebih trusted gitu ya setelah dimasukin si skill itu gitu. Nah, ini tetap Mas harus cari source-nya, verifikasi dulu ke yang expert baru bisa pakai gitu. Oke, tetap harus verifikasi ke expertnya ya. Iya, karena tetap harus verifikasi. Jadi kadang-kadang gini, kita tanya sesuatu ya, misalnya prosedur untuk mengobati luka pada pasien diabetes misalnya gitu ya. Nanti dia ngasih tuh 10 langkah. Sebenarnya yang salah cuma langkah 8 doang gitu. 1-7 benar, 9-10 benar, tapi 8 salah. Itu harusnya nggak boleh sama pasien diabetes. Iya. Kalau kita nggak paham, kita akan ikutin itu. Jadi di situ pentingnya untuk verifikasi ke ekspor. Jadi kalau kata UNESCO gitu ya, UNESCO tuh udah ngeluarin satu panduan. Kapan sih aman menggunakan sebuah large language model? Itu dia aman kalau misalnya pertama sih sudah pasti jawabannya tidak harus benar gitu kata dia. Iya. Jadi kalau misalnya jawabannya kita cuma nanya tentang bikin pantun don, nah itu udah aman lah kalau cuma bikin pantun. Tapi kalau jawabannya harus benar, maka UNESCO tuh bikin lagi cabangnya. Kamu punya expertise nggak di situ? Kalau kamu nggak punya expertise, udah pasti itu nggak aman. Oke. Gitu. Tapi kalau kamu punya expertise, itu ditanya lagi, kamu mau tanggung jawab nggak? Nah, kalau kamu mau tanggung jawab, masuk lagi ke, kamu tetap harus verifikasi. Gitu. Gitu. Jadi bahkan sudah ada panduannya gitu ya dari UNESCO, dan menurut saya itu harus kita ikutin. Iya, betul. Karena bahaya tuh kalau misalkan tips tadi tentang diabetes ada yang salah, tahu-tahu harus amputasi aja. Gitu Mas. Tetap harus nanya ke expertnya gitu. Kalau tadi finance, expertnya kan ada Raymond Chin. Atau enggak Theo Derek. Harus multidisiplin Mas. Jadi ajak temennya yang di bidang expert tuh buat diskusi, memastikan.
Iya, baiklah kalau gitu. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir dan juga buat kedua narasumber kita. Obrolannya sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Dodi dan juga Bu Ayu. Sama-sama. Semoga sehat-sehat dan lancar terus apa yang sedang dikerjakan. Amin. Sukses juga Mas Dusman. Amin. Terima kasih. Amin. Dan sebelum kita tutup acaranya, saya mau ngingetin lagi buat teman-teman yang nonton, kalau misalkan mau ikutan pelatihan AI gratis, nih Alkademi ada nih. Gratis, teman-teman bisa ikutan dan cara ikutannya gampang banget. Ada caranya di layar. Itu nanti ada link ataupun barcode yang bisa teman-teman scan. Silakan nanti teman-teman kalau sudah nge-scan itu bisa masuk ke grupnya dan bisa berdiskusi tentang AI. Silakan tanyakan apapun rasa penasaran teman-teman soal AI, nanti ada admin yang akan bertanya gitu. Dan sebelum kita tutup, saya akan memberikan dulu penghargaan buat kedua narasumber kita, buat Bu Ayu dan juga Pak Dodi. Ini ada pemberian plakat dari Al Academy Foundation yang akan disampaikan oleh Pak Hari Bagus. Pak Hari Bagus, boleh minta tepuk tangannya, silahkan ke depan. Bapak Good Day. Pak Hari. Silahkan untuk berdiri. Mangga. Yang pertama plakat diberikan kepada Dr. Engineer Ayu Purwaryanti STMT. Boleh minta tepuk tangannya. Dan selanjutnya plakat diberikan kepada Bapak Dodi Dharma PhD. Tahan, lihat sini 1, 2. Lagi tahan. 1, 2. Boleh tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Kang Hari Bagus, terima kasih banyak. Plakat buat saya nggak ada? Nggak ada, oke. Nggak apa-apa, saya bisa bikin sendiri nanti. Minta filenya aja nanti. Baik kalau gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Silakan kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol dulu di sini, mau ngobrol-ngobrol dulu sama narasumber atau mau ngopi-ngopi atau mau langsung pulang silakan. Waktunya saya juga pamit. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan bercandaan yang kurang berkenan. Saya Gusman Siga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.